Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi lempar bantuan ke jalan, netizen pun miris. Apa nggak bisa Pak dengan cara yang lebih baik lagi? Pada Kamis 22 Oktober yang lalu, Presiden Joko Widodo melakukan peresmian pabrik gula di Bombana, Sulawesi Tenggara. Pabrik gula yang disinyalir terbesar di Indonesia itu diapresiasi oleh Jokowi karena akan menyerap tenaga kerja baru di tengah pandemi. Ini adalah sebuah keberanian membuka sebuah investasi dan usaha di tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi dan hargai. Dimulai 3 tahun lalu dan sekarang selesai dan sudah berproduksi. Ujar Jokowi seperti dikutip dari redaksi Antara pada hari Sabtu 24 Oktober. Pabrik gula ini nantinya dapat menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja baru di daerah tersebut hingga mengurangi impor gula. Di kala situasi ekonomi seperti ini, semua pengusaha pasti wait and see, berpikir untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Keputusan ini patut dihargai, begitu katanya. Sehingga pendirian pabrik gula di Bombana ini sekali lagi patut kita hargai karena nanti mengurangi impor. Artinya bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan kita. Tapi ada sebuah kejadian saat Jokowi mengunjungi pabrik gula. Dikutip dari akun Twitter @berlianidris yang meretweet sebuah video memperlihatkan rekaman iring-iringan mobil presiden. Saat berbelok di tikungan, Jokowi kemudian membuka jendela mobilnya sambil melambaikan tangan pada warga sekitar yang ada di sana. Namun, sejurus kemudian presiden melempar sesuatu ke tanah dan langsung jadi rebutan para warga yang melihat. Apa itu? Ujar seseorang dalam video sembari mengkerubuti barang yang dilempar Jokowi. Terima kasih Pak Ade sudah berkenan menyapa rakyat dan berbagi kebahagiaan. Tulis caption dari @berlianidris. Netizen pun lantas mengomentari unggahan ini. Benar-benar dengan rakyat. Begitu kata akun @fahrisalam. Saya kalau ngasih sesuatu ke peminta-minta, orang dengan gangguan jiwa dan lain-lain gak pernah saya lempar. Melihat ini sedih rasanya Mas Dokter @berlianidris. Begitu cuit akun @tahuhar. Pegiat sosial media Mustafa Nahrawardaya juga turut berkomentar soal video itu. Ini sih hanya soal etika, kalau nggak didapatkan dari pendidikan ortu ya susah. Begitu tulisnya. Kemudian ada pula dari akun @optimus, memberikan sesuatu dengan cara melempar. Masyarakat Indonesia dianggap sebagai sampah semua bagi kaum elit termasuk petinggi kita. Tapi kebanyakan banyak yang masih belum sadar dengan sampah sama berdasi. Ada pula dari akun @suku_caniago, miris gue lihatnya, apa tidak ada cara lain membagikannya? Turun kek, cara ngasihnya ini masa dilempar? Entah apa yang dilempar oleh Jokowi itu hingga berita ini diturunkan pun belum ada kejelasan dari pihak pemerintah. Namun di lain berita, viral video mirip Jokowi lempar bantuan ke jalan, publik pun soroti etikanya. Sebuah video pria dalam mobil berplat merah yang diduga adalah Presiden Joko Widodo membagikan bingkisan dari dalam mobil yang beredar di media sosial. Warganet pun menyoroti orang di dalam mobil yang membagikan bingkisan dengan cara melemparnya ke jalan. Video itu berdurasi 22 detik dibagikan oleh akun Twitter @demosukrese. Dalam video tersebut tampak warga tengah merekam iring-iringan mobil berplat merah yang diduga milik Presiden RI. Dari balik jendela mobil yang terbuka, tampak sesosok laki-laki yang diduga adalah Presiden Jokowi melambaikan tangan pada warga yang menyapanya. Tak berapa lama kemudian, mobil tersebut melambat dan orang yang diduga presiden itu mengeluarkan sesuatu dari dalam mobil kemudian melemparkan ke jalan begitu saja. Benda itu diduga adalah bingkisan untuk warga yang menyapa. Warga pun berbondong-bondong memungut bingkisan itu dari jalan. Namun warganet mengungkapkan bahwa anggapan dan cara membagikan bingkisan yang dinilai tidak etis itu dilakukan oleh seorang pejabat negara dengan mobil berplat merah. Indahnya berbagi, tapi apa nggak bisa dengan cara yang lebih baik lagi, Pak? Susah benar ubah watak seperti ini ya, Pak? Komentar akun Demo Supresi. Pegiat sosial sekaligus merupakan pimpinan redaksi majalah Tablik, Mustafa Nahrawardaya juga ikut berkomentar. Ini pun hanya soal etika. Kalau nggak didapatkan dari pendidikan ortu ya susah. Begitu tulisnya. Hingga berita ini ditulis masih mencoba redaksi menghubungi pihak istana untuk mendapatkan konfirmasi atas kebenaran bahwa Jokowi membagikan bingkisan dalam video tersebut.
Gerakan kudeta Jokowi datang dari dalam. Dua isu menarik mengemuka usai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens, menyebut ada pihak dari dalam yang ingin mengkudeta Presiden Joko Widodo dengan memanfaatkan situasi pandemi corona. Setelah Boni Hargens, aktivis Haris Rusli Moti bicara soal kemungkinan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Menurut Haris, kudeta tidak mungkin dilakukan oleh oposisi, melainkan datang dari faksi di tubuh pemerintah itu sendiri. Analis politik dan kebijakan publik Universitas Islam Syekh Yusuf Unis Tangerang, Adib Miftahul berpendapat sama dengan Haris, bahwa kudeta itu justru akan datang dari dalam lingkaran kekuasaan. Menurutnya, komunikasi politik yang kerap berseberangan antar pemangku jabatan di pemerintah seperti kebijakan penanganan COVID-19 yang gagal diterjemahkan oleh para pembantu presiden bisa diartikan sebagai salah satu wujud di lingkaran penguasa yang berusaha untuk menggusur Jokowi. Makanya, menurut saya sangat masuk akal kalau malah timbul dugaan ada pihak di lingkaran penguasa yang berusaha menggusur Jokowi. Walaupun kemungkinannya itu kecil, begitu kata Adib Miftahul kepada kantor berita politik pada hari Jumat 5 Juni. Senada dengan Haris, Adib Miftahul justru melihat gerakan kudeta terhadap Jokowi dari barisan oposisi sangat jauh dan tidak mungkin. Alasannya, sosok dari simbol oposisi yakni Prabowo Subianto telah bergabung ke dalam pemerintah, bahkan seluruh narasi dan sikapnya sudah sangat sejalan dengan pemerintahan Jokowi. Simbol oposisi itu, sambung Adib, kemudian bergeser ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun dia melihat Anies tidak mungkin melakukan perebutan kekuasaan di luar aturan yang ada di dalam konstitusi atau kudeta. Memang kalau ada arah kepada kudeta, itu walaupun saya bilang kecil kemungkinan terjadi dari lingkaran kekuasaan. Masuk akal dari faksi pemerintah itu sendiri. Karena kalau kita lihat banyak pertentangan komunikasi politik. Tutupnya. Boni Hargens ditertawakan netizen gara-gara mengatakan bahwa ia mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang akan melakukan kudeta. Kudeta artinya pengambil alihan kekuasaan secara paksa. Di antara netizen juga mengomentari bahwa oposisi tidak mungkin kudeta. Yang ia dengar justru orang sekitar kekuasaan yang berpikir menggusur Jokowi seperti saat Mega menggusur Gus Dur. Sebagian lagi mengatakan sedang menunggu mundur sendiri bukan kudeta. Menurut Hargens, adanya kelompok yang ia sebut Laskar Pengacau Negara merencanakan kudeta dengan memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, krisis ekonomi, isu perpecahan dan komunisme, serta masalah Papua. Isu kudeta di samping tak menarik juga tak rasional. Tak ada sejarah kudeta selain agenda yang justru dilakukan PKI dan antek-antek komunis. Paham kiri ini otaknya penuh dengan pikiran kudeta. Tahun 1965, tentara difitnah oleh PKI akan kudeta, padahal dirinya sendiri. Boni salah tembak ke arah oposisi Jokowi. Isu komunis mengemuka bukan buat-buatan akan tetapi sebagai reaksi dari gerakan kiri di masyarakat atau khususnya di DPR yang mulai menyusupkan ide dan paham komunis melalui RUU HIP. Disinyalir para penunggang ideologi Pancasila ini yang ingin membelokkan arah Pancasila, bersemangat menghapus ketetapan MPRS tentang pembubaran PKI, melarang PKI dan larangan menyebarkan komunisme, Marxisme-Leninisme. Inilah gerakan kontemporer, kader-kader komunis yang perlu diwaspadai itu. Boni Hargens tidak bermutu berbicara agenda kudeta Laskar Pengacau Negara. Bila ia tak mampu melihat aksi kader-kader komunis di DPR itu, wajar jika orang bisa beranggapan bahwa Boni menjadi bagian dari pola maling teriak maling.